Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chandreko Budiono, NIM 4191800131, Prodi Desain Produk. Kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Pengguna Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang fenomena bahasa pergaulan Indonesia itu pengertian bahasa. Menurutnya bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Di Indonesia saat ini banyak pengguna bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya pengguna bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari, banyak penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi tren. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan mereka remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu saja, karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok yang memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak akan mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada di kelompok tersebut tidak mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengarkan bahasa tersebut. Pembahasan fenomena terjadi bahasa pergaulan Indonesia. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat ini digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu, dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda makna dari bahasa tersebut. Hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Pada awalnya,
Penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak pada situasi dan tempatnya khusus, melainkan pada situasi yang dan tempat umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti dari bahasa tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang yang awam pun akan anggota kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem tidak akan menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial media dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jaring sosial tidak hanya sebatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada tahun 2000, istilah bahasa gaul dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul ini jika digunakan dalam situasi normal, non-formal, akan dapat dipahami. Namun sangat tidak tepat jika di penggunaan bahasa ini digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya penggunaan bahasa di kalangan remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka karena tidak mengetahui atau mengerti dan menggunakan bahasa gaul. Maka mereka remaja tersebut akan dianggap sebagai tengah zaman oleh remaja lain. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer yang digunakan oleh khalayak ramai. Adapun tabel berikut ini memaparkan dari hasil modifikasi bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Menurut bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya yang pasti. Berikut struktur bahasa gaul. Bahasa gaul tubir, menurut ejanya ribut. Goks, gokil habis. Bucin, budak cinta. Bokis, bohong habis. Curcol, curhat colongan. Pansos, pandat sosial.
gercep, gerak cepat, japri, jaringan pribadi. Dapat dilihat dari tabel di atas merupakan suatu penggunaan bahasa gaul yang dapat dimodifikasi menjadi bahasa yang baku. Bahasa gaul tersebut digunakan dalam komunikasi, dalam media sosial, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa gaul yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Contoh pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikomunikasikan menjadi bahasa yang unik. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penyebabnya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan pengguna bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya sebagai warga Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di kalangan masyarakat. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat mewujudkan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam hubungan internasional. Bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Arum Putri 2015 mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul sebagai berikut. Pertama, eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini dipengaruhi oleh dengan jejaring sosial. Hal ini diperparah dengan fenomena para generasi di Indonesia dan para generasi muda ini lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasa Indonesia sendiri. Dalam kondisi seperti ini sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul pengaruh arus globalisasi. Dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang meninggalkan bahasa Indonesia. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah. Pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju, seperti yang ada di sekitar kita. Perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Maka, jika pada produk iptek yang mereka hasilkan disertai dengan penggunaan bahasa asing, maka itu adalah suatu hal yang wajar.
Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi, dan hanya orang tertentu yang mengerti dari bahasa gaul. Maka, remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul sebagai berikut. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang munculnya nantinya. Sedangkan dampak negatif penggunaan bahasa mempersulit pengguna bahasa dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membacanya dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Karena tidak semua orang akan mengerti maksud dari kata-kata gaul tersebut, terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat mempusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal. Pengaruh bahasa gaul di Indonesia terhadap kalangan remaja. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan menjadi memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang menjadi perbaikan bersama. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul, merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam acara formal sebenarnya bahasa gaul sudah ada sejak lama, namun penyebutan bahasa-bahasa yang berbeda. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut mengetahui maknanya. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul tersebut. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kesimpulan. Dengan demikian dapat ditarik dari kesimpulan bahwa pengaruh penggunaan bahasa pergaulan Indonesia dalam berbahasa gaul tersebut sudah melekat pada masyarakat saat ini. Tentang penggunaan bahasa gaul mulai dari komunikasi melalui media sosial ataupun secara langsung. Berkomunikasi dan penggunaan bahasa gaul saat ini beragam kata-kata penyampaian dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat dikomunikasikan untuk menjadikan sebuah kalimat bahasa gaul. Saran. Dengan demikian, kepada kalangan masyarakat harus dapat mengedukasikan kepada anak-anak remaja tentang cara bahasa gaul dan pemahaman secara spesifik agar terciptanya anak penerus bangsa ini tidak terdistract akan hal-hal mengenai bahasa gaul. Mulailah berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia tanpa harus ada kaitannya dengan bahasa gaul. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.